Cek. Halo sobat nih, gas lagi dah Jun. Dan seperti biasa juga, tolong dibantu komen aja. Tolong dibantu like, itu aja, komen sama like. Dan yang mau ngasih gua kopi, bisa banget baca di deskripsi. Ataupun wifi-nya mahal. Yaudahlah, yuk kita langsung aja gaskan dulu lah. Jun ya, yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini terdapat Medicine King yang nganggur, dan ketika Medicine King akan diambil oleh si botak-botak ini, tentunya membuat Xiaoli dia tidak terima dan dia melepaskan sebuah serangan. Tapi sayangnya serangan yang diberikan oleh Xiaoli tidak cukup untuk dapat menghentikan para botak-botak ini karena mereka cukup kuat. Namun ketika Jun telah turun tangan, di sini barulah Jun dengan kemampuan yang dia miliki yang tidak tersegel, membuat si botak-botak ini langsung kirecep dan juga kalem. Dan di sini para botak mereka mencoba untuk dapat menahan diri untuk tidak mau. Tapi ketika mereka telah pergi, di sini barulah si botak-botak ini mencrat tuh semua yang ada di dalam mulut mereka. Sedangkan di sisi lainnya, saat ini di kantor pusat tempat para Medicine King berada, saat ini para Medicine King yang lain mereka sedang mengadakan sebuah pertemuan. Di sini para Medicine King mereka pun lihat sangat khawatir dan mereka ingin mengadakan sebuah pertemuan untuk membahas tentang manusia si rambut silver yang sangat-sangat gila yang telah mengancam lembah Raja Obat. Bahkan orang itu telah menjatuhkan dua Medicine King, si Raja Guntur dan juga Raja King Seng. Nah, itu membuat mereka pun tahu kalau ini adalah sebuah hal yang sangat amat berbahaya untuk mereka semua, para Medicine King. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh para Medicine King yang lainnya pula. Di sini para Medicine King mereka pun berpikir kalau sebelumnya dulu para manusia ketika mereka datang ke tempat ini maka mereka semua tidak berguna. Tapi kenapa justru malah mengerikan untuk kali ini, ucap dari para Medicine King. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh para Medicine King yang lainnya pula. Dan ini benar-benar sangat mengerikan untuk mereka. Tapi di sini mereka juga tahu, apalagi si rambut pirang, si rambut silver, dia sangat mengerikan. Dan itu membuat mereka semua berpikir bagaimana jika mereka semua ini bersatu mengalahkan para manusia-manusia itu. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh para Medicine King yang lainnya. Bahkan saat ini salah satu dari mereka juga memiliki sebuah inisiasi untuk meminta bantuan kepada sosok yang paling kuat di antara mereka semua. Bagaimana kalau kita meminta bantuan kepada dirinya untuk maju, ucap dari salah satu Medicine King yang lainnya. Mengingat dia adalah makhluk yang sangat mengerikan dan dia adalah makhluk yang mengikuti sang pencipta. Dan selama dia bertindak maka tidak akan ada yang tidak dapat dia hancurkan. Dan selama dia bertindak maka dia pasti dapat menghancurkan para penyusup itu, ucap dari Medicine King ini. Tapi di sini mereka juga berpikir dengan kepribadian yang dimiliki oleh makhluk itu, tentunya itu akan sangat sulit. Mengingat ya kalian tahulah kepribadiannya agak gimana gitu. Dan ini agak ya gimana gitu. Tapi di sini karena memang kondisi mereka juga terancam, membuat mereka nggak punya pilihan lain selain harus meminta bantuan dari sosok makhluk itu. Karena dia adalah makhluk yang paling mengerikan dan dia adalah makhluk yang paling kuat dan dia adalah makhluk yang terhormat. Dan jika kita tidak meminta bantuannya, kita hanya akan dijadikan sup dan juga direbus, ucap dari para Medicine King. Maka dari itulah mereka pun memutuskan untuk meminta bantuan kepada sosok terkuat itu karena nggak punya pilihan lain, karena ini semua menyangkut masalah hidup dan juga akhir dari mereka, ucap dari para Medicine King. Dan benar saja, kini mereka semua pun bersama-sama pergi menuju sebuah tempat yang ada di dekat air terjun. Dan di depan air terjun itu, di sini mereka semua pun berlutut di hadapan sebuah batu pilar yang ada di depan sana. Dan juga terlihat ada sosok makhluk yang berdiri di atas batu pilar itu. Dan di sini salah satu Medicine King dia pun mengucapkan salam dan dia juga berlutut dan mengucapkan salam, Raja Jamur Agung, tolong Raja, bantu selamatkan lembah Raja Obat, ucap dari salah satu dari mereka. Dan hal itu juga dibenarkan oleh rekan yang ada di sebelahnya. Dan ternyata sosok yang dimintai tolong itu adalah sebuah jamur. Dan ini dia bukanlah jamur biasa karena dia memancarkan energi yang sungguh sangat mendominasi. Bahkan auranya pun dapat menekan para Medicine King yang lainnya yang ada di tempat ini. Tapi masalahnya dia memiliki kepribadian yang aneh. Dia langsung kabur dan sembunyi di balik sebuah pilar. Dan dia juga berujar, kalian semua jangan datang. Jika ada apa-apa, kalian di sana aja, katakan apa yang ingin kalian lakukan, ucap dari jamur ini yang ternyata dia terlihat seperti chopper nggak sih?
sembunyi. Waduh. Namun di sini salah satu Medicine King dia juga mengatakan kepada rekan-rekannya untuk ya memang seperti inilah kepribadian dari jamur suci, dan dia juga mengatakan ya seperti inilah kepribadiannya, dan dia memang memiliki kecemasan yang agak sedikit berlebihan dalam hal sosial, ujar dari rekannya ini. Namun di sini mereka juga berlutut dan juga mengatakan kalau saat ini mereka harus meminta bantuan dari Raja Jamur terhormat, karena saat ini para manusia yang ada di luar sana saat ini mereka melakukan aksi yang sangat mengerikan. Mereka mencoba untuk dapat menyerang saudara-saudara kita, dan jika kita tidak melawan kita akan dihancurkan, ucap dari para Medicine King yang lainnya. Jadi di sini mereka datang untuk meminta bantuan dari jamur immortal ini untuk dapat menyelamatkan mereka. Bagaimana mungkin, kan ada sebuah batasan di tempat ini. Bahkan sang pencipta dia telah membangun sebuah batasan, dan manusia tidak akan mungkin dapat mengancam kita, ujar dari jamur ini, kecuali itu adalah itu sosok terkuat itu, ujar dari makhluk ini. Tapi di sini para Medicine King yang lainnya mereka pun mengatakan iya itu benar, ada sebuah penghalang, hanya saja ada beberapa orang yang memiliki kekuatan yang sangat gila, dan itu membuat beberapa saudara dari mereka juga telah mendapati nasib yang sangat-sangat mengerikan, dan sekarang hanya Anda yang bisa menyelamatkan kami semua, ucap dari para Medicine King ini yang memohon bantuan dari jamur immortal itu untuk membantu mereka. Dan mereka juga mengatakan kalau kekuatan yang dimiliki oleh manusia itu sungguh sangat gila, bahkan tolonglah, ucap dari para Medicine King yang lainnya yang meminta tolong kepada jamur ini. Tapi di sini untuk jamur ini dia pun mengatakan kalau dia nggak bisa melakukannya. Tidak, aku hanya ingin hidup tenang, ucap dari jamur ini. Tapi di sini para Medicine King yang lainnya mereka pun mengatakan kalau Raja Jamur hanya kaulah yang dapat melakukannya, kaulah yang paling kuat, dan kaulah akan menjadi target mereka juga, ucap dari mereka. Dan di sini mereka juga mengatakan kalau jamur immortal ini adalah makhluk yang paling kuat, dan tentunya para manusia akan mengincar dirimu, dan kau pasti akan ditangkap oleh mereka, ucap dari para Medicine King yang lainnya. Membuat jamur ini dia jadi panik, dan dia juga berpikir apa? Mereka ingin menangkapku? Ya, itu benar, ucap dari para Medicine King yang lainnya. Di sini mereka juga mengatakan kalau para manusia itu mereka sungguh sangat kejam. Mereka setelah mereka menangkapmu maka mereka akan memperlakukanmu dengan cara yang tidak menyenangkan. Mereka mungkin akan menangkapmu, melelangmu, dan melakukan sesuatu yang mengerikan loh, ucap dari makhluk-makhluk ini yang membuat jamur ini semakin takut, enggak tuh? Waduh. Tapi di sini para Medicine King mereka juga mengatakan jamur hanya kaulah yang dapat melakukannya. Kau urus aja yang paling kuat, sedangkan yang lainnya silakan kepada kami, ucap dari para Medicine King. Dan mereka juga akan melindungi jamur ini dari para manusia yang lainnya, dan yang terkuat ya akan dihadapi oleh jamur ini, sedangkan yang lainnya akan mereka hadapi, yang membuat jamur ini baiklah, jika kalian akan melakukannya aku akan maju juga, ucap dari jamur ini yang akan maju juga bersama dengan para Medicine King yang lainnya. Dan tentunya hal itu membuat mereka semua sungguh sangat senang, walaupun mereka juga tahu kalau kepribadian yang dimiliki oleh jamur ini sungguh sangat aneh. Dia apakah benar bisa diandalkan, ucap dari para Medicine King. Tapi iya betul, walaupun dia kepribadiannya seperti ini, tapi dia tetaplah yang terhebat, ucap dari Medicine King yang ada di sebelahnya. Sedangkan di sisi lainnya saat ini para kultivator saat ini mereka sedang melakukan sebuah negosiasi dengan para botak-botak ini, di mana orang-orang ini mencoba untuk dapat melakukan sebuah negosiasi, ingin membeli beberapa herbal yang telah didapatkan oleh para orang-orang botak. Dan untuk orang-orang botak ini mereka pun mengatakan kalau mereka akan menjual dengan harga yang kompetitif, dan mereka akan membantu selayaknya seorang kultivator, dan sesama kultivator tentunya akan saling membantu satu sama lain, ucap dari si botak ini. Dan itu membuat para kultivator yang lainnya mereka pun sungguh sangat senang, dan mereka mulai request mereka mau apa kepada si botak ini, dan mereka menyiapkan uang untuk si botak itu. Dan untuk si botak ya oke, dia akan menyiapkan itu semua. Namun tak lama setelahnya kini para Medicine King mereka pun datang. Namun melihat para Medicine King datang membuat si botak dan juga kelompoknya mereka pun sungguh sangat senang. Baguslah. Mereka datang, tidak perlu aku pergi mencari mereka, ucap dari si botak yang sungguh sangat percaya diri. Namun di sini untuk para Medicine King mereka pun tahu kalau di sini para botak-botak ini adalah para kultivator jahat, jadi mereka akan menghancurkan para botak-botak ini. Sedangkan untuk si botak
Dia pun langsung melepaskan sebuah segel dan dia langsung bersiap untuk dapat menjatuhkan seluruh Medicine King itu dengan kemampuan segel dan juga barrier yang ia bangun. Dan melihat si botak ada di bawah sana, di sini para Medicine King mereka langsung melepaskan sebuah serangan langsung ke arah si botak. Tapi sayangnya serangan yang diberikan oleh para Medicine King ternyata tidak dapat menembus barrier pertahanan yang dibangun oleh si botak ini, dan tentunya hal itu membuat para Medicine King mereka pun kesal dan mereka meminta bantuan dari Jamur Immortal untuk segera menghancurkan si botak-botak ini. Ucap dari salah satu Medicine King. Mendengar kalau sepertinya mereka mencoba meminta bantuan kepada sosok yang lainnya, membuat si botak ini dia pun tahu kalau sepertinya mereka memiliki ahli yang sangat kuat. Tapi nyatanya ketika mereka meminta bantuan, lah si Jamur hilang, lah malah ngacir, kabur nggak tuh. Dan itu membuat para Medicine King yang lainnya pun mencoba untuk dapat mengejar dan majulah raja, majulah Jamur Immortal. Ucap dari mereka yang mencoba untuk meminta kepada Jamur ini untuk maju. Tapi untuk Jamur ini dia pun takut karena musuhnya banyak. Ini banyak sekali, ucap dari si Jamur ini. Tapi di sini untuk si botak ketika dia melihat si Jamur Immortal dia pun kaget karena apa yang dia lihat itu sepertinya itu adalah jamur kuno, ucap dari si botak. Dan dia juga mendapatkan sebuah catatan kuno kalau jamur ini adalah jamur yang sangat luar biasa dan dia itu adalah jamur immortal yang sangat gila. Dan rumornya jika mereka berhasil memakan jamur itu maka mereka akan menjadi sangat kuat. Mereka akan mendapatkan energi spiritual yang sangat meluap-luap, bahkan mereka juga akan memiliki usia bahkan hingga jutaan tahun, ucap dari si botak ini. Dan itu membuat si botak dia pun tentunya sungguh sangat senang dan dia ingin segera menaklukkan jamur itu. Dan itu membuat si botak tanpa pikir panjang dia pun langsung melakukan sebuah inisiasi untuk segera menaklukkan jamur itu. Tapi ketika serangan itu datang di sini, digeplak kepala tuh jamur hingga membuat jamur ini dia marah kesal ketika kepalanya digeplak oleh si botak-botak itu, membuat dia nggak terima dan dia memancarkan energi yang sangat amat kuat. Dan melihat jamur itu yang memancarkan energi yang sangat kuat membuat para botak dan juga para kultivator mereka pun tahu kalau sepertinya lawan mereka bukanlah mau kaleng-kaleng. Apalagi saat ini si botak dia memancarkan energi yang sangat kuat, dan melihat si jamur telah memancarkan energi yang kuat membuat para Medicine King yang lainnya mereka pun mengkompori si Raja Jamur untuk segera menghancurkan orang-orang itu, ucap dari para Medicine King yang lainnya. Dan untuk si botak dia pun tahu kalau lawannya sungguh sangat kuat dan dia kini menyiapkan tubuhnya dan dia menyiapkan sebuah barrier pertahanan yang paling kuat yang tidak akan mungkin dapat dihancurkan. Dan dia yakin dengan barrier ini tidak akan mungkin jamur itu dapat yang ada palanya diinjek sama itu jamur. Wah, dalam sekejap si jamur itu dapat mematahkan barrier yang dibangun oleh si botak itu. Dan selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Jun. Bang, pendek bang. Ya kayak mana ya coy ya? Dari sananya segini. Dan untuk spoiler, Jun dan juga kelompoknya mereka akan datang ke tempat ini dan melihat jamur itu sudah menggila. Bahkan saat itu Jun juga merasakan tekanan yang sangat-sangat gila yang dipancarkan oleh jamur-jamur itu. Nah, itu aja untuk part kali ini. Dan jika kalian dengar suara ngek, ya kayak mana lagi coy? Tetangga gua coy, nggak habis-habis. Ini yang sebelah udah diem nih. Ini sekarang gantian yang depannya. Gue capek sebenarnya, tapi ya gimana ya coy ya. Namanya hidup bertetangga di perumahan ya kayak gini lah. Nah, itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Jun. Happy weekend, liburan. Bye, thank you.